kita di talk show Omaga. Obrolan manusia gaul. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kali ini bintang tamunya datang dari tim Omaga. Oke, langsung saja kali ya, tanpa basa-basi, silahkan perkenalan diri dulu dari sebelah sini. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nuriwati Habibah, biasa dipanggil Habibah. Di Omaga saya menjadi bagian dari tim kreatif. Ini adalah tim kreatif kita ya. Jadi di balik skrip-skrip kita yang sangat di luar nalar ada Teteh ini. Ya, Habibah. Boleh. Teteh. Halo, perkenalkan nama saya Aprila Siwi Andini. Di Omaga ini saya bagian tim editor. Ini yang suka ngedit video kita ya. Iya, benar. Berarti Teteh, berarti Teh Siwi ini punya kesabaran yang maksimal ya. Karena pasti mengalami namanya ngelag. Ya. Itu sudah dipastikan ya. Oke. Kan berhubung kita mention dulu kali ya kalau kita sudah menjadi alumni. Iya, kita sudah harus menjadi alumni. Ya. Oh my God. Berhubung kita sudah menjadi alumni, nah kita kepo lah ya, sudut pandang dari tim kita gitu ya, dari tim Omaga ini. Kan sekarang sudah alumni, gimana? Ada gak sih cerita yang paling berkesan? Bukan berkesan sih, paling yang susah dilupain gitu, yang susah dilupakan selama sekolah di sini. Dari siapa dulu nih? Siwi apa aku? Bebas boleh. Ceritanya dari eskul gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Yang mana aja? Yang benar-benar susah dilupakan. Mau dari eskul, dari kelas, dari mana aja juga boleh. Kayak aku mau cerita dari eskul aja nih. Jadi kan alhamdulillah ya, aku pas waktu kelas 11 dipercaya sebagai koordinator dari Stemanika Voice. Stemanika Voice itu paduan suara yang ada di sekolah kita. Nah, pada suatu saat ya biasa ya Teh ya, kalau misalnya di eskul tuh ada ups and down-nya semangat dari teman-teman semuanya. Nah, dan ada di suatu momen itu tuh anggota-anggota dari Stemanika Voice tuh kayak hilang tuh semangatnya dalam eskul, dalam menjalankan tugas di setiap hari Senin. Nah, gongnya itu gong banget sih kayak bahasa Jawa sekarang. Gongnya itu ada di puncak, pelatih kita bener-bener marah habis-habisan sampai di titik Stemanika Voice itu hampir mau bubar. Dan itu tuh kayak aku sendiri sebagai koordinator tuh kan ke pressure juga ya, gara-gara kan kayak tanggung jawabnya itu ada di aku, tanggung jawabnya buat naikin lagi semangat teman-teman semua gitu. Dan alhamdulillahnya dengan berbagai lika-likunya yang sangat banyak, kalau diceritain kayaknya terlalu panjang ya. Kayak intinya saja. Nyampe alhamdulillahnya pas PPDB tahun kemarin kita berhasil hampir ngerekrut 40 anggota baru. Dahulu banget. Di situ kayak keren banget. Oh ya kan, sekarang ini kalau kita lihat paduan suara Stemanika tuh udah mantep banget ya. Apalagi kemarin udah tampil di Job Fair 2 kali tuh keren banget gitu. Ternyata di balik Stemanika Voice yang sekarang itu tuh ada perjuangan yang luar biasa ternyata down banget gitu. Down banget, nyampe mau bubar juga kan. Tapi ternyata sekarang bangkit lagi dengan anggota yang lebih banyak lagi. Iya, dan lebih banyak luar yang biasa bertalenta, Masya Allah. Gitu aja sih mungkin cerita dari aku yang nggak bisa dilupain sampai sekarang gitu. Jadi sekarang kita jadi tahu ya. Iya, diingat terus. Kita jadi tahu perjuangan dari paduan suara sekolah kita. Iya. Jangan salah, jangan cuma bukan cuma nyanyi doang ya. Bukan cuma nyanyi doang. Karena itu kan aku mau cerita deh. Kalau misalnya nih setiap hari Senin kan kita jadi paduan suara nih. Nah, kalau misalnya di kita yang nyanyi pas hari Senin itu jelek, itu tuh bener-bener
omongan dari para banyak khalayak di warga Stemanika tuh nyampe ke kita kayak, ih apaan sih nyanyinya kok kayak gitu, yang bener ini latihannya. Itu tuh nyampe ke telinga kita gitu. Jadi ya lumayan ya, pressure-nya banyak. Setiap hari Senin tuh deg-degan banget rasanya itu sebenarnya gitu. Tapi tuh nggak bikin, bukan menjadi halangan ya, tidak menjadi halangan. Karena kebanyakan yang aku sendiri tahu di Voice itu tuh emang karena dia suka menyanyi gitu. Jadi mau segimanapun pressure-nya, sebagaimana tantangannya, kebanyakan tetap bertahan gitu. Tetap bernyanyi gitu gitu walaupun ya. semangatnya up and downs juga gitu. Bagus. Wah, boleh. Tadi kan Teh Bibah abis dari ekstrakurikuler ya, boleh kalau Teh Siwi nih cerita yang paling berkesannya tuh dari mana nih? Siapa tahu dari percintaan. Kan katanya masa-masa SMK ya. Seperti Abu kan katanya masa-masa paling berkesannya asmaranya tuh ininya ya asmara. Lebih ke temennya aja sih enak. Wow. Iya kita kan, bestie ya kita. Ya maksud temennya tuh kita. Kita. Ya dong, kita kan sama-sama di Omaga. Ya. Lebih jelas dong temennya tuh seperti apa gitu. Ini tuh ada sih kayak yang berkesannya tuh karena waktu itu kan di ekstrakurikuler juga ya ini. Awalnya kan karena waktu itu sempat corona juga ya, kan kita angkat corona nih. Iya, betul banget. Terus jadi kan pas masuk sekolah tuh ngerasa kayak kita tuh kayak masih sendiri gitu karena belum ketemu sama orang-orang baru gitu. Nah terus waktu masuk ekstrakurikuler kayak waktu itu juga aku masuknya telat gitu, nggak bareng sama yang lain. Jadi nggak berkenalan secara langsung sama yang lain. Terus ternyata udah ada apa sih, kayak ketua yang emang ini nggak ketua ini yang lain gitu. Cuma tiba-tiba harus keluar dan saya yang menggantikan, itu kayak yang sempat berkesan tapi agak gimana. Padahal aku datangnya telat gitu ya, tapi udah dipercaya. Jadi keren banget loh, berarti kayak yang lain pada percaya gitu ya. Sepercaya itu. Jadi udah kelihatan gitu. Oh ini nih orang-orang yang patut dipercayai gitu ya. Kayaknya cuma takutnya agak gimana aja gitu, tiba-tiba langsung diangkat gitu, terus angkat. Tapi untungnya bisa ya bertahan sampai akhir jabatannya ya. alhamdulillah. Nggak ada rasa pengen mau keluar aja gitu. Dan pasti ada guys teh. Pasti ada aja ya, pasti ada aja. Ini salah masuk eskul nih gitu, pasti ada aja. Pasti aja. Tapi nanti jadi terobati lagi karena teman-temannya gitu ya. Karena teman-temannya seru juga. Lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi diri kita juga ya. Jadi baik-baik memilih teman baik. Iya gitu. Kayaknya nih rata-rata emang dari eskul kayaknya emang mendominasi itu dari ekstrakurikuler ya. Karena iya gak sih kalau misalnya kita masuk sekolah tapi misalnya kita nggak ikut ekstrakurikuler sama sekali, kayak boring gak sih maksudnya? Kita datang ke sekolah belajar terus pulang kayak masa gitu-gitu aja sih. Berarti ini tips ya, kalian jangan harus mau ikut ekskul gitu, jangan males-malesan, karena selain bisa nambah temen juga, bisa nambah pengalaman juga. Iya. Betul sekali. Nah, tadi kan nggak disebutin ya, Tata ini eskul dari mana ya? Ya, aduh. Oke, boleh kan ini kan kita tim Omaga ya, boleh dong pastikan udah bukan di Omaga doang bukan gitu di Omaga ya, doang, perannya gitu. itu selain di Omaga Tete ini ikut apa aja gitu di sekolah selama di sekolah itu. Coba dulu nih Teh Habibah. Ayo boleh. bebas. Boleh, mungkin tadi kan udah sempat disinggung ya, aku eskul voice. Selain eskul voice, aku juga dulu pas waktu kelas 10 mungkin aku pernah ngikut, bukan mungkin ya, mungkin kayak abu-abu gitu ya. Emang pernah kok kayak gitu sih. Dulu aku ikut komunitas. Jangan ketawa dong. Komunitas literasi sekolah. Keren banget. Anak literasi banget. Pantesan ya. Dulu pernah bikin cerpen. Mungkin dulu tuh aku tuh suka banget sama nulis ya. Nulis udah ngeluarin 2 cerpen ya. Kamu kan ikut juga ya? Iya. Ya, 2 cerpen. 2 cerpen dan 1 puisi. Ya.
Nah, kesibukan waktu awal masuk menulis. Mungkin kalau sekarang pas akhir-akhir mau lulus, kesibukannya lebih di OSIS sih. Di OSIS. Berarti Yap, karena kita semua anggota OSIS. Join Poska. Join Poska ya. Karena kita berempat ini Poska. iya. Tuh. Berarti kesibukan Teh Biba tuh selain di paduan suara di Voice, pernah ikut literasi juga dan ikut OSIS. Wah, itu berarti sibuk banget ya? Sibuk, gak sibuk sih. Yang penting kita bisa memanage waktu aja sih. Betul betul. Pasti pernah gak sih gak bisa manage waktu? Pernah waktu proposal ditolak terus, revisi terus, itu sibuk banget sih. Itu pasti mengganggu ke waktu-waktu kegiatan yang lainnya juga kan? Iya. Pasti harus kegiatan yang lainnya di reschedule lagi. Iya benar. Kalau Teh Bis gimana? Aku dari kelas 10-11 itu anggota Paskibra SMK Negeri 1 Majalengka. Wah, keren banget. Pantesan ya. Terus sebelum lulus ini saya masuk Poska. Kita juga masuk Poska. Kita juga masuk Poska. Di multimedia. Wah, multimedia. Itulah kenapa Teh Iwis di Omega ini menjadi editor karena dari multimedia. Iya, karena dari multimedia. Betul. Dan kita kenapa menjadi MC? Karena tahu. Suka ngomong. Suka ngomong. Kita kalau Teh Biba kan udah kelihatan dari suka bikin cerpennya. Oh iya, dia bikin cerpennya. Kan kreatif bener. gitu ya. Masya Jadi Allah. cocok. Cinta proposal. Iya, berarti proposalnya. sekretaris ya. Ya, Iya. kreatif sekretaris kreatif. Kreatif dong, kreatif karena kan kalau proposal direvisi kan harus tahu ini gimana cara memperbaikinya ya kan. Ya. Kreatif banget. Nah, kalian juga saran dari kita banyak-banyak pengalaman di SMA atau SMK ya. Karena itu akan sangat berdampak ketika kita sudah lulus. Benar banget. Ini saran dari Ya, saran dari alumni ya. iya, nanti di DM. Gak boleh buka di sini. Gak boleh buka di sini. Nah, kan seperti yang kita mention di awal juga ya, kita sudah menjadi alumni. Iya, kita sudah alumni. beranjak dewasa. Dan kita kan gak mungkin ya, bukan gak mungkin sih, ya emang gak mungkin kita bakal terus stay di sini bersama kalian walaupun kita mau gitu ya, tapi kan kita juga memiliki arah dan tujuan masing-masing. Iya, kita pasti punya tujuan ya, punya cita-cita juga. Oh ya, ini boleh nggak sih nih, kan tadi yang ditanyain kita kan sama-sama alumni ya, kita juga alumni ya. Mau Mil, kamu mau gak sih Mil cerita juga pengalaman sama di STM? Oh, apakah kita harus jadi MC kan? Mau switch kah? Ya, kita selama jadi MC gak pernah ditanya. Oh yaudah, Tanya dong. Oh, Ya, mau tanya ditanya, dong. mau ditanya. Oke, Teh Mila. Jangan ketawa dong. Serius, harus kayak kamu anggap udah aja tahu wawancara gitu. kerja, anggap Iya. Wawancara kerja terlalu formal gitu. Kayak lagi ngegosip gitu. Iya. Teh Mila gimana sih selama di STM nih, kayak pengalaman yang paling berkesan tuh apa? Paling berkesan mungkin apa ya kalau Jangan bilang tidur di kelas ya. iya itu bagian Katanya yang cowok-cowok enggak ya, itu hoax. Bohong. Yang mungkin yang susah dilupainnya apa ya? Ayo waktunya tinggal. Dari segi Katanya susah dilupain, tapi kok lupa? iya. Bener. Berarti aku emang gak punya cerita yang susah dilupain. Wah. Aku bisa melupakan segala hal. Oh berarti cepat move on ya tipenya. Ya. Oh iya kan saya cepat move on. Oh gitu masa. Lebih ke apa ya, paling selama di Poska paling aku sering sih, aku ngerasa sering ngebahas ini karena menurut aku ini menjadi hal baru buat aku pas masuk SMK, dan menurut aku ini bukan hal yang mudah mungkin ya. Kan aku juga di Poska sebagai ketua Sekbid 9 anjay. Oh gitu. Ya, dan aku punya anggota berapa ya? Se-RT kan? Oh iya, Bukan se-RT ya. Segmen 9 tuh segmen 14 orang se-RT. ya. Iya. 14 orang, dan jujur buat apa ya? Kayak
ngurus 14 orang itu bukan hal yang mudah buat aku, serasa ngurus sedesa gitu ya sebenarnya, apalagi kan aku yang emang dari awal belum ada basic di bagian multimedia ataupun apapun itu kan pasti menjadi hal baru buat aku, dan menurut aku itu susah dilupakan karena aku harus mengurus anak-anak yang lain yang biasanya aku tuh di organisasi itu diurus gitu ya, sekarang jadi ngurus gitu, jadi kayak itu susah sih dilupainnya, dan sampai sekarang aku belum bisa mengurus itu. Udah selesai dong, udah iya selesai. sih, tapi kayak menjadi hal baru juga karena mungkin aku banyak belajar untuk mengurus orang lain. Gimana Miss rasanya diurus sama Mila? Alhamdulillah ini ketua sebidang sangat-sangat baik sekali ya. Jangan nangis, Kesusahan jangan saya juga gitu. Sebenarnya bukan menolong, lebih ke emang harus ya kayaknya ya, lebih ke gitu ya. Iya. Tapi kayaknya yang banyak cerita lebih ke Anggi ya, kan MC yang udah tahu belum satunya sih? ya. Anggi tuh jadi sebagai apa di Pasca? Ketua OSIS. Oh my god. Ketua OSIS Omaga. Oh my god. Ceritanya lebih banyak Oke. maksudnya. Mau dengar? Teteh, aku boleh duduk di sini gak? Enggak. Enggak boleh. Teteh, sini wilayah kita sapa gak? Nggak mau geser, Teteh bisa geser nggak? Oh my god, aku mau banget Terus ya. aku duduk di Semua mana? kita mau banget ya. Ngerasain Oke, juga ya makasih. kita duduk di sofa ini. Masya Allah. Aduh. Kan katanya tadi pengen nyobain duduk di sofa ini. Oke, sekarang gimana Hesti? Sekarang ada yang tahu gak kita mau ngapain? Gak tahu, jujur ini gak ada di briefing ya. Iya, Emang ini karena di luar briefing dan rencananya juga kita Iya. mau surprise gitu. Beneran surprise ya? kaget. Oh, kita ambil hadiah buat Sebelumnya teteh-teteh. kita punya hadiah spesial Iya, buat betul. teteh semua ini. Teteh-teteh, apa Omaga. Jadi ini merupakan episode terakhir bersama teteh-teteh Omaga. Aduh, sayang Jadi gimana banget. perasaannya nih teh? Jujur Aku juga. lebih ke kita gak mau, bukan gak mau sih ya, lebih gak bisa berpisah sama timnya ya daripada Iya. di sininya gitu ya, karena Banyak kenangannya ya. ya karena kita keluarga di dalam keluarga. Terus mantap. Enggak, ini kan subunit. Iya. Gimana ya? Sempat terharu banget Terharu Ya. banget. Oke, kita ambil hadiahnya Esti. Oke, bentar Boleh ya, aku sama ambil Esti diambil hadiahnya. hadiahnya. Oh iya nih, kita kan udah lama ya, udah berapa episode ya kita teh? Ada satu Empat ya, empat gak sih? 4 episode. Walaupun cuma 4 episode, tapi itu kan perjuangannya itu loh. Ya, Dimulai harus tag ulang gak sih? hadiahnya. Oh itu hadiahnya. Ini di dalamnya tuh ada sesuatu, nanti boleh dibagi. Enggak kunci mobil juga sih. Boleh nanti dibagi-bagi ya, Teh. Terima kasih banyak. Oh my god. Sama-sama. Jadi ini tuh hadiahnya tuh dari kru Omaga yang baru buat Buat- teteh semuanya sebagai kenangan buat perpisahan gitu loh. Iya. Aduh, gak berapa. Kenapa ya episode kali ini malah mengundang kesedihan ya di ujungnya ya? Aduh. Oke. Karena kita mau berpisah sama teteh-teteh nih, boleh gak sih teh ceritain gitu keluh kesah di Omaga itu seperti apa aja? Dimulai dari Teh Melody sebagai host. Boleh. Aduh, mungkin keluh kesahnya selalu tidak ada skrip ya. Kita selama host di sini paling pas episode awal ya kita ada skrip, tapi kesini kita lebih ke ya udah yang penting dateng gitu ya. Kita tidak menggunakan skrip dan ya sekarang pun tidak ya. Karena dia udah terlalu handal gak sih? Iya betul. Jadi salting tapi lebih Lebih ke dibiasain kayak MC tembak kali kayaknya. Jadi kayak kamu jadi MC, oh ya udah gitu. Ya udah, kita otomatis gak bakal nanyain skrip karena ya biasanya juga tanpa skrip ya. Paling gitu. Betul. Itu sedikit keluh kesahnya dari aku. Oke. Habibah gimana nih keluh Selanjutnya, kesah Teh sebagai Bibah, tim boleh. kreatif gitu? Aduh, apa ya, tim kreatif mungkin lebih ke bingung, misalnya nentuin
bintang tamunya nih, misalnya udah ditentuin kan bintang tamunya. Nah kita tuh kayak bingung, ini tuh nanti tuh topiknya tuh apa, lebih ke apa topiknya. Terus nanti kalau misalnya udah selesai nih, ya kan udah selesai syuting, nanti pas bagian upload ke sosial itu tuh suka bingung juga bikin thumbnail, bikin judul, terus bikin description-nya, itu bingung lagi gitu. Mungkin lebih ke situ sih, tapi kalau selebihnya seru banget buat tim kreatif baru. Aku juga dulunya tim kreatif loh sebelum jadi host, jadi emang bener-bener pusing banget loh jadi tim kreatif itu. Kalau apalagi kalau pas udah dikejar-kejar sama bikin judul, bikin deskripsi, aduh udah deh pusing banget. Belum lagi itu ya game itu ya. Iya, game juga konsepnya kayak gimana sih, soalnya kan judul tuh kayak menentukan nih orang mau nonton enggak gitu. Kalau misal judulnya jelek ya orang ya apaan gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya Teh Siwi nih gimana? Keluh kesahnya sebagai editor di Omaga. Sama-sama editor ya. Oh ya, aku juga dulunya editor. Ya apa? Paling nomor 1 nge-lag ya. Nggak bisa banget kalau udah soal itu. Kayaknya semua orang kalau udah ngadepin nge-lag udah biar ya. Enggak kuat pokoknya. Paling itu aja sih kalau susahnya aman. Sudah pro. Enggak juga. Ya kadang suka ada bahan yang enggak sesuai gitu loh. Ya transisi ya teh ya. Kita gitu. Kita tuh udah punya ekspektasi buat mau ngeditnya tuh gini gitu, tapi ternyata bahannya tuh enggak sesuai gitu kan. Di luar gitu. Bukan salah Mas ya. Oke, selanjutnya Teh Anggi gimana Teh Anggi sebagai host? Oke, kalau aku kayaknya paling sama aja ya, tadi karena dari skrip, terus dari kedua tuh aku cukup kesusahan sama, mungkin kita kan sebagai host harus beradaptasi sebisa mungkin menyesuaikan energi sama bintang tamu betul. gitu kan. Jadi kadang tuh ada ketemu yang bintang tamu yang mereka tuh malu-malu gitu, susah diajak ngobrol gitu ya. Jadi malah kita yang asik gitu ya. Dan kita lebih harus apa ya? Ngedistract semuanya tuh, jadi harus tetap kelihatan gitu. Harus terus apa ya, ada gitu tuh. Gitu. Energi kita biar si bintang tamu happy juga gitu, terus biar bintang tamu juga selaras gitulah energinya dengan kita. Oke. Paling gitu aja sih, tapi seru banget kok kita jadi ketemu sama orang-orang yang pendiam banget gitu. Jadi ada yang hektik banget, ada yang oversharing banget. Gitu sih paling. Oke, terus gimana sih kesibukannya setelah lulus dari sekolah tercinta ini? Aduh. Berat ya bahasanya. Jadi kesibukan akhir-akhir ini Teteh mau ngapain, mau kemana juga gitu? Kalau dari aku sih pengennya ya melanjutkan, cuman karena mungkin ada beberapa halangan yang kayaknya ini semua orang ini bisa halangan yang semua orang juga alamin gitu ya. Yaitu salah satunya di enggak lah. Apa di takdir Allah. Aduh. Di restu orang tua gitu ya. Karena kan mungkin kita kan baru juga lulus, terus kita kan pasti anak muda zaman sekarang kan pasti pengennya tuh yang jauh-jauh ya, kayak ke sekolah yang bagus, yang jauh gitu ya. Cuman kan mungkin orang tua khawatir gitu ya, karena kan kita di mata orang tua masih anak kecil gitu. Jadi itu sih gitu, orang tua nggak ngebolehin jauh. Jadi paling kalau kesibukan aku sekarang menunggu tua. Aduh, jangan dong. Jangan gitu lah. Nggak expect. Jangan gitu dong Teh. Maksudnya menunggu ya biar orang tua udah mengizinkan mengizinkan aku buat sekolah jauh gitu ya. Emang ya? Bukan menunggu tua. Tapi Teh Anggi tuh hebat banget loh. Hebat banget gitu yang jadi ketua OSIS itu. Jadi ketua OSIS di STEManika, ngurusin banyak siswa-siswi gitu. Iya. Yang bandel gitu. Yang bandel-bandel. Emang bandel baik semua, kok, baik. guys. Baik, bandel semua. Baik. Bandel B-nya baik. Nanti aku ceritain ya nanti. Boleh. Belakang layar Teh. Iya. Oke, selanjutnya Teh Siwi gimana Teh kesibukannya? Apa ya, buat sekarang sih ya tadinya kan niatnya mau lanjut gitu kan, cuma emang ada beberapa kendala yang gak bisa diceritain di sini ya guys. Ya jadi buat sekarang lanjutkan untuk info locker. Iya, info locker. Boleh nih buat yang ada locker, di bawah infoin gitu. buat Teh Siwi ini. Yap, Buat kita semua. Ya, komen ya, komen. Buat semuanya. Locker yang kerjanya 5 jam tapi
Udah Aduh. kelihatan banget Gen Z-nya ya. Kelihatan banget ya. Mental nih. Ya, kelihatan Iya, banget. bener. Iya ya, iya lagi. Kalau Teh Habibah gimana Teh? Aku sendiri jangan ketawa dong. Iya. Aduh. Sebenarnya kita berdua sama guys. Gimana rencana Allah? Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Kan rencana Allah banyak. Oh, iya. Amin. Jadi kita berdua tuh sama. Kita lagi beda sih. Beda. Kalau bedanya Mila itu udah ada kelas dia ikut kelas bahasa Jerman dan aku sekarang lagi menunggu kelasnya dan bedanya lagi mungkin Mila di sini dan aku di Bandung ikut boarding Iya. gitu. Jadi sebenarnya aku nganggur guys sekarang tuh. Aku Berarti- juga nganggur kalau habis kursus ya. Berarti Teh Mila sama Teh Habibah tuh mau ada rencana ke Jerman gitu? Iya, Doakan doain ya. Minta doanya, minta doanya. Semoga kita bisa ke Jerman semuanya. Amin. Aduh. Sama di kampus di Jerman. Ya. Paling itu ya rencana kita. Oke. Ini nih kan kata produsernya udah selesai gitu, tapi aku tuh belum diajarin tahu caranya Cara closingan gitu closingannya. gimana. Soalnya kan kita itu baru pemula Iya, gitu baru ya. pemula. Nggak sih kayak ini mah gimana kita, gimana host ya. Closingnya gimana sih? Closing kita. Ajarin dulu boleh dong Teh. ajarin dulu. Cukup simple ya, kayak gak perlu diajarin gak sih? Kan kalian juga bagian dari tim ya. Iya. Karena, oh iya kita kan punya closingan khusus, Oma Bay. Oke gitu. Oke. Oma Bay gitu aja. Atau kamu langsung kita closing? Iya, closing sama kita aja. Tapi sebelum Kak, ajarin dulu mereka gak sih? Kak? Ajarin dulu dong ya. apa ya? Gimana sih Mel? Lupa. apa sih? Thanks to penonton sih gitu aja. Oh iya. Oke. Langsung aja Hesti. Langsung bilang Om Mabay. Enggak dong. Terima kasih Terima yang kasih. sudah setia menonton Taksau Omaga ini. Iya. Dan kita pasti akan kembali ya dengan MC baru kita. Iya. Semoga kita diundang lagi gak sih kalau udah sukses? Amin. Please undang kita lagi setelah kita Direncanakan ya, Pak pulang dari Produser. Jerman ya. Iya karena undang kita lagi. kalau aku kurang lama duduk di sininya pengen diundang lagi. Boleh. Aduh, Tadi kita mau dua kali. boleh. Ya. Oke. Oke. Jadi cukup gampang ya Gi. Cukup gampang. Ya. Ayo Hesti kita coba. Coba. Gimana? Terima kasih kepada para teman-teman semua yang sudah menonton Omaga See you in the next video. Bye. Kayak gitu ya? Ya, gitu gak sih? Oke. Belum. Belum. Oke. Itu tadi latihan ya. Oke, sekarang Sekarang yang kita seriusnya serius. ya. Yang seriusnya. Oke, sayang sekali ya. Oke. Tuh, 2, 3. Tiga, gak Itu kan apa-apa. biar kompak. Iya, gitu, biar kompak. Yuk. Oke. Tuh, 2, 3. Terima kasih kepada Para penonton. penonton. Aduh, kita kayaknya belum Ya ada Allah. chemistry gitu Iya. sih. Aduh. Wajar ya. Wajar. MC Wajar baru. ya, newbie ya. Newbie, aduh. Yuk, diulang lagi. Yuk. Ini barengan nih kita ngomong makasihnya. Ya. Ya. Oke. Ayo. Tuh. Ih, aku tuh masih grogi. Deg-degan Ya. banget. Tuh, 2, 3. Terima kasih kepada para penonton yang sudah setia nonton. Oh my god. See you in the next video. Oh my god.